就是此处了。见过天津真人。行了，老鬼10万灵石，比喻灵石10万，是不要。这下情况，人家那可是赤青。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Modernity Mortality Season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-45 atau yang ke-169. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Nanlong telah memaksa Hanli untuk menerima tantangannya agar beradu kesadaran spiritual, yang mana jika Hanli menolak maka ia harus memberikan Mumu kepadanya. Tantangan itu dimaksudkan untuk merebut Mumu dari tangan Hanli. Jika Hanli menang, Nanlong juga akan memberikan selirnya kepadanya. Hanli menerima tantangannya, tapi dia tidak mau menerima selirnya. Alhasil, mereka berdua pun mulai beradu kesadaran spiritual, yang mana Hanli bisalah mengimbangi kekuatan Nanlong. Perlu diingat kalau Nanlong sudah lebih dahulu naik ke tingkat Nation Soul, setidaknya sudah 300 tahun, berbanding terbalik dengan Hanli yang baru 3 bulan saja. Tapi dalam kesadaran spiritual, Hanli bisa mengimbanginya. Ini tentu saja mengejutkan Tetua Lu. Hingga pada akhirnya pertarungan ini pun berhenti, tidak ada yang menang di sana. Nanlong bersama Hanli sepakat untuk melupakan hal itu, dan ia juga memberikan Hanli sebuah plat giok. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, pada akhirnya Hanli bersama yang lainnya pun telah tiba juga di Tiantianjiang, sebuah kota yang benar-benar sangatlah besar. Bahkan Hanli sendiri cukup terkejut. Bagi Tetua Lu, dia yakin inilah kali pertamanya Hanli melihat pemandangan kota sebesar itu. Ini merupakan satu-satunya kota terbesar yang ada di seluruh Tianan. Hanli mengakui kalau kota ini memang besar, tapi jika dibandingkan dengan kota Tianxing, kota ini lebih mirip seperti benteng yang kokoh. Tanpa berlama-lama lagi, Hanli bersama yang lainnya pun segera memasuki kota tersebut. Setiap kali Tetua Lu memasuki kota Tiantian, mereka harus berjalan bermil-mil. Ini terjadi karena adanya sebuah peraturan yang tidak boleh dilarang. Terlebih lagi bagi mereka yang merupakan seorang Nation Soul. Jadi dengan berjalan kaki, mereka dapat berbaur dengan mudah. Ia yakin Tetua Lu sangatlah menghormati penguasa kota Tiantian. Tetua Lu memuji kepintaran dari Hanli. Pasalnya, Wei Wuya yang merupakan pemimpin aliansi 9 kerajaan, yang mana dirinya sudah hampir mencapai tahap akhir dari ranah Nation Soul. Sosoknya sangatlah mendominasi, jadi tidaklah heran mengapa dirinya begitu disegani di selatan. Beberapa saat kemudian, perjalanan teruslah mereka lakukan, di mana kini mereka melihat ada begitu banyak prajurit yang berjaga. Mumu begitu penasaran mengenai apa yang terjadi. Tetua Lu menjelaskan kalau tempat ini terus-menerus mengalami peperangan. Mereka haruslah berhati-hati terhadap orang-orang klan Mulan. Di sini kita pun diperlihatkan dengan para poster buronan yang paling dicari. Hanya saja keuntungan berada di klan Mulan, karena mereka saling bersatu, jauh berbanding terbalik dengan Tianan. Tetua Lu mengajak mereka untuk mencari tempat agar bisa beristirahat. Hanli bersama yang lainnya pun masuk lebih dalam lagi pada kota itu, di mana saat ini mereka tengah berada di dekat pasar. Mumu maupun Hanli sangat tertarik dan melihat barang-barang di sana. Selama Hanli melakukan perjalanan, kita pun terus diperlihatkan dengan betapa megahnya dan luasnya kota itu. Akhirnya, Tetua Lu telah sampai membawa mereka ke kediaman aliansi surgawi di kota Tiantian. Ini secara khusus dibuat untuk para ketua dari berbagai sekte. Selain itu, tempat ini memiliki tata letak terbatas di tingkat Nation Soul. Tidak akan ada yang berani mengganggu mereka. Tetua Lu langsung saja membuka pertahanan yang melindungi tempat ini. Melihat hal itu membuat Mumu begitu terkesan, sedangkan Hanli dan mudah memahami formasi tersebut. Ia langsung saja membukanya dan memegang erat pinggang Mumu, karena mereka akan masuk ke dalam sana. Mendapatkan perlakuan seperti ini tentu saja membuat Mumu merasa malu. Wajahnya bahkan sempat memerah.
Sesaat kemudian mereka bertemu dengan bocah naga api yang Tetua Lu panggil sebagai Tetua Lan. Ia pun segera memperkenalkan Han Li yang merupakan tetua tertinggi dari sekte Luoyuan. Seharusnya cerita ini sudah menyebar, jadi Tetua Lu tidak akan memperkenalkannya terlalu dalam. Han Li maupun Tetua Lan saling menyapa satu sama lain. Terlebih lagi mereka dulu pernah bertemu. Di saat Han Li melakukan kenaikan, dirinya dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang begitu besar dari sekte Luoyuan. Tetua Lan memuji Han Li dan tidak heran mengapa saat itu dia bisa dengan mudah menyembunyikan kekuatannya. Han Li meminta maaf karena kala itu dia sudah masuk ke pohon suci. Namun tujuannya ke sana bukanlah memiliki niatan jahat dan hanya ingin melihat-lihat saja. Jadi Han Li harap mereka tidak berpikiran yang tidak-tidak kepadanya. Tetua Lan sempat memikirkan perkataannya, tapi dia tidaklah memperpanjang masalah itu. Karena baginya keberadaan pohon suci memang adalah hal yang luar biasa. Selain itu, Tetua Lan percaya dengan semua perkataannya. Di sini Tetua Lan memberitahu kalau dia berencana pergi ke pelelangan naga emas karena di sana akan ada acara pertemuan dan pertukaran antara kultivator Nation Soul. Tetua Lan pun berencana mengajak mereka. Berhubung tujuan Han Li kemari memang adalah hal itu, jadi Tetua Lu menganggap ini merupakan kesempatan baginya karena cukup jarang langsung terjadi acara pertukaran. Ia yakin Tetua Cahaya akan menyesal karena tidak pergi bersama mereka. Berhubung Han Li akan mengikuti acara itu, Mumu memilih untuk tinggal di sini. Han Li paham, jadi dia pun meninggalkan Liontin Giok yang sudah diresapi oleh kekuatannya. Dengan hal itu, maka Mumu bisa dengan mudah keluar masuk dari tempat ini tanpa kehadirannya. Han Li bersama yang lainnya pun pergi, sedangkan Mumu masihlah begitu senang dengan perhatian yang Han Li berikan kepadanya. 怎么可算来着了呀？ 这玉佩已注入灵力。 Di perjalanan, Tetua Lan memberitahu kalau tempat ini tidak begitu jauh. Benar saja, sesaat kemudian mereka pun telah tiba. Tapi dari penampilan luarnya membuat mereka agak ragu. Apakah ini memang pertemuan para Yuan Ying? Tetua Lan menenangkan mereka karena orang tua itu saatlah suka bermain trik. Jadi dia pun mengajak mereka untuk langsung masuk saja. Tapi dari sisi manapun tempat ini layaknya seperti restoran yang biasa. Tidak ada tanda-tanda pertemuan yang akan dilakukan. Hingga Tetua Lan pun melakukan sesuatu, yang mana ini sepertinya merupakan sebuah kode rahasia. Seketika saja waktu pun mulai berhenti, di mana hal ini tentu saja dilakukan oleh seorang kultivator yang kuat. Tetua Lu menyadari kalau sosok di hadapannya bukanlah seorang manajer. Dia pun memperkenalkan dirinya karena beliau itu adalah Master Tianjin. Selain itu, dirinya juga memperkenalkan Han Li yang baru saja bergabung dengan sekte Luoyuan mereka. Han Li memperkenalkan dirinya tapi bukan kepada manajer itu, melainkan kepada pelayan yang ada di sampingnya. Han Li pun memanggilnya sebagai Master Tianjin. Di mana ini tentu saja mengejutkan Tetua Lu dan juga Master Tianjin. Pasalnya Han Li bisa tahu yang mana dirinya. Sedangkan sosok manajer itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Master Tianjin. Dia pun memberikan pujian terhadap kesadaran spiritualnya. Inilah Master Tianjin yang berada di puncak fase pertama ranah Yuan Ying atau Nation Soul. Ia pun menghilangkan semua pelanggan dan mengajak mereka pergi karena acara akan segera dimulai. Tapi sebelum itu dia memberikan mereka topeng dulu agar bisa menyembunyikan identitas dengan baik. Dia menanyakan apakah Tetua Lan juga membutuhkan topeng ini. Tapi dengan penampilannya sekarang mereka semua sudah tahu siapa dirinya. Setelah perkataan itu, mereka pun pergi ke sebuah tempat. 见过天津真人。 行了，老鬼。 Han Li memuji topeng pemberian Master Tianjin karena di mata orang lain dirinya akan dilihat sama sepertinya. Pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan tempat sesungguhnya dari acara pertemuan. Han Li tidaklah menduga kalau tempat ini disembunyikan dengan sangat baik. Ini sangatlah wajar karena orang-orang itu adalah para kultivator Nation Soul. Di sini hanya Tetua Lan saja yang tidak memakai topeng, sedangkan yang lainnya menggunakan topeng. Jadi wajah mereka pun sama seperti Master Tianjin. Sedangkan keberadaan Tetua Lan tentu sudah diketahui. Ada begitu banyak kultivator yang datang di sana, yang membuat Han Li senang karena menemukan tempat yang cocok. Mereka pun pergi ke ruangan yang kosong. Bagi Han Li, orang-orang yang ada di sini bukanlah Master Yuan Ying sembarangan. Ia penasaran seberapa kuatkah mereka.
Tetua Lu meminta Han Li untuk tidak terjebak, pasalnya ada beberapa master yang sengaja mengurungkan teknik untuk memancing pihak lain tertarik kepada mereka. Di sini ada iblis kembar bercabang dari sekte Hehuan, di mana mereka sangatlah membenci sekte Luoyun. Berhubung tempat ini sudah penuh, jadi Master Tianjin pun keluar. Ia memberikan salam dan sambutan kepada para Nation Soul yang telah datang kemari. Tidak membuang waktu mereka terlalu lama, jadi Master Tianjin secara resmi memulai acara pertukaran. Salah satu master pun mulai mengeluarkan harta miliknya, di mana itu adalah kristal merah tua yang legendaris, di antara kristal es dan api. Setidaknya membutuhkan 3000 tahun untuk menumbuhkannya. Tawaran yang diberikan adalah 100.000 batu roh. Atau mereka bisa menukarkannya dengan pil ataupun bahan senjata dengan atribut tanah. Harga ini tentu saja membuat mereka terkejut karena ini tidaklah terlalu murah. Apakah sosok ini tengah membutuhkan uang? Lan yang tertarik menanyakan apakah dia mau menukarkannya dengan martial lain. Tapi tetua itu hanya ingin martial beratribut tanah saja. Alhasil sampai sejauh ini tidak ada yang tertarik kepada harta tersebut. 10万灵石，比喻灵石10万，不要。这下情况，人家那可是吃惊。 Karena meskipun langka, bahan itu hanya digunakan untuk hal yang penting saja. Sedangkan Han Li yang tertarik pun menanyakan apakah dia mau inti iblis atribut bumi, yang mana itu tentu saja membuat tetua ini terkejut. Pasalnya binatang iblis tingkat tinggi yang berada di Tianan tidaklah terlalu banyak atau cukup langka. Jika Han Li memiliki hal itu di level 6, maka ia meminta 2. Yin Yu agak kesal karena tetua ini meminta terlalu banyak. Tapi Han Li mengajarkan hal tersebut, jadi dia langsung saja memberikan inti iblis kepadanya. Setelah menerimanya, dia pun setuju dan menjualnya kepada Han Li, yang mana hal itu tentu membuat semua perhatian tertuju kepadanya. Pasalnya, Han Li dapat dengan mudah mengeluarkan barang di harga 100.000 batu spiritual. Yin Yu agak takut tuannya akan menjadi pusat perhatian. Tapi Han Li tidaklah merasa terancam, karena meskipun nantinya dia berhadapan dengan Yuan Ying tahap menengah sekalipun, dia bisa dengan mudah mengatasinya, karena Han Li memiliki cara untuk melawannya. Master Tianjin memberikan selamat kepada mereka berdua, dan sekarang penukaran akan kembali dilanjutkan, di mana tetua Lan memperlihatkan hartanya, yang mana barang itu hanya bisa ditukar oleh kayu apung beracun saja. Nah, pertukaran pun teruslah berjalan di antara para ketua, yang mana satu persatu di antara mereka mulai menukarkan barang yang diinginkan kepada para tetua lainnya. Sejauh ini tidak ada yang mengganggu, sedangkan harta dari tetua Lan masihlah belum laku. Alhasil, dia pun menurunkan penawarannya, tapi tetap saja tidak ada yang menginginkannya. Alhasil, tetua Lan pun menyimpan hartanya lagi. Tetua Lu dan Han Li bahkan tidak ingin mengganggunya, karena suasana hatinya pasti tidaklah begitu senang. 那么接下来，请自由。交易成功。相似的也行。 Berhubung tidak ada yang menukarkan barang lagi, jadi Han Li pun mulai bergerak, di mana dia pun mengeluarkan satu inti iblis level 6 dengan atribut api dan air. Dan ia juga mengeluarkan rumput roh yang berumur 2000 tahun, yaitu ingin membuat pertukaran ini menjadi lebih menarik. Harta yang dikeluarkan oleh Han Li tentu saja mengejutkan semua orang. Pasalnya, tanaman 2000 tahun dan juga inti iblis tingkat 6 merupakan harta yang berharga. Tapi sayang sekali Han Li datang di tempat yang salah, karena tidak ada yang bisa menukar harta sehebat itu. Meskipun begitu, Han Li mencoba untuk mendengarkan penawaran mereka. Master Tianjin mulai membahas sebuah harta yang mungkin bisa lebih halus dari hartanya. Tapi ia tidak dapat memberikan harta itu karena dia hanya memiliki sebuah berita. Lagi pula berita ini sudah menyebar kemana-mana, jadi dia akan beritahukan saja. Seharusnya mereka semua sudah tahu kalau di Tianan telah tersimpan harta yang besar, di mana itu merupakan tulang iblis yang legendaris. Ini sudah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Tentu saja berita ini mengejutkan semua orang karena Master Tianjin membahas hal itu. Tapi sudah cukup lama tidak ada yang berani pergi ke lembah iblis tertidur. Sedangkan Han Li sepertinya barulah tahu tentang tempat tersebut. 材料恐怕也换不到，我都忘了这地方了。地别的，就是。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.